Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi nilai mutlak dalam persamaan dan perbedaan. Pertama-tama siswa saya perlihatkan dengan gambar siswa-siswi yang sedang baris berbaris. Dalam latihan baris berbaris, berjalan maju beberapa langkah ke depan, kemudian mundur ke belakang lagi beberapa langkah, merupakan pemandangan yang sering terlihat apabila kita menonton siswa latihan berbaris. Misalnya dari posisi diam, kemudian ragu memberi aba-aba maju 3 langkah, kemudian mundur 3 langkah, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah maju lagi. Apabila pergerakan maju mundurnya pasukan baris berbaris di atas diilustrasikan secara matematis, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita definisikan langkah maju secara simbolik positif, langkah mundur secara simbolik negatif. Perhatikan sketsa berikut. Anak panah yang pertama menunjukkan pergerakan maju 3 langkah, diawali dari posisi diam, diakhiri pada nilai X sama dengan 3. Anak panah yang kedua menunjukkan pergerakan mundur 5 langkah yang diawali dari posisi akhir langkah 1, diakhiri pada nilai X sama dengan min 2. Anak panah yang ketiga menunjukkan pergerakan maju 2 langkah yang diawali dari posisi akhir langkah kedua, diakhiri pada nilai X sama dengan 0. Anak panah yang keempat menunjukkan pergerakan mundur 4 langkah yang diawali dari posisi akhir langkah yang ketiga, diakhiri pada nilai X sama dengan 4. Anak panah yang kelima menunjukkan pergerakan maju 1 langkah yang diawali dari posisi akhir langkah yang 4, diakhiri pada posisi nilai X sama dengan min 3. Sekarang kita perhatikan posisi akhirnya adalah pada X sama dengan min 3. Apabila kita lihat dari posisi awal tadi, awal pergerakan, maka posisi akhir ini letaknya adalah mundur 3 langkah. Sekarang nilai X sama dengan 3 ini nilai akhirnya, posisi akhir dari langkah yang kelima X sama dengan 3. Kita lihat dari perhitungan matematisnya sebagai berikut. Yaitu posisi akhirnya X sama dengan min 3 atau X sama dengan plus 3 maju 3 langkah ditambah mundur 5 langkah, maju lagi 2 langkah, mundur lagi 4 langkah, maju lagi 1 langkah sama dengan min 3. Posisi akhirnya terletak pada X sama dengan min 3. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung banyak langkah pasukan baris-baris secara perhitungan matematis? Kalau perhitungan seperti ini, kita tidak bisa mengetahui berapa banyak langkah pergerakan pasukan baris berbarisnya. Kita hanya mengetahui posisi akhir dari pergerakan baris berbarisnya. Terus untuk banyak langkah pergerakan pasukan baris berbarisnya, kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, untuk menghitung secara matematisnya, para siswa saya ajak untuk mengikuti kajian nilai mutlak berikut ini.
Nilai mutlak. Pembahasan untuk nilai mutlak di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama nanti siswa saya terangkan dengan lambang dan pengertiannya, kemudian definisinya, persamaan dalam nilai mutlak, kerjasama dalam nilai mutlak, dan tips dan trik dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan dalam nilai mutlak. Yang pertama, lambang dan pengertian nilai mutlak. Untuk lambangnya seperti ini, pakai slide ini yang akan dimutlakan ditutup dengan garis lurus, kurung lurus. Pengertiannya adalah mempositifkan suatu bilangan. Mempositifkan suatu bilangan. Contohnya, nilai mutlak min 7, maka nilainya sama dengan 7. Nilai mutlak 7 sama dengan 7. Jadi antara mutlak min 7 sama 7, nilainya sama 7. Nilai mutlak min 4/5, 4/5. Nilai mutlak min 39 sama dengan 39. Definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak X sama dengan, jadi ada dua nilai. Nilai yang pertama X jika X-nya lebih dari sama dengan. Jadi kalau X-nya lebih dari sama dengan, maka nilai mutlak X sama dengan X. Untuk X kurang dari 0, maka nilai dari nilai mutlak X sama dengan min X. Min. Atau nilai mutlak X itu sama dengan akar dari nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Persamaan dalam nilai mutlak. Bentuk-bentuk persamaan dalam nilai mutlak di sini saya berikan contoh ada 4 macam. Perbedaannya dari satu dengan yang dua ini. Untuk yang kedua ini ada variabel X yang tidak berada dalam lambang nilai mutlak. Untuk yang ketiga ini ruas kiri maupun ruas kanannya variabel X-nya berada dalam lambang nilai mutlak. Untuk yang keempat ini ada variabel X-nya, ada dua variabel yang ada dalam lambang nilai mutlak. Terus ada lagi konstantanya. Ini perbedaannya dengan 3 dan 4. Jadi ketambahan ada bentuk-bentuk ini nanti, maka penyelesaiannya juga akan berbeda-beda. Tidak sama dalam nilai mutlak. Di sini saya contohkan dengan 3 bentuk. Untuk yang pertama ini untuk lambang tidak samanya kurang dari, yang kedua lebih dari. Untuk yang ketiga ini ruas kiri maupun ruas kanannya variabelnya berada dalam lambang nilai mutlak. Untuk menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, ini saya berikan tips dan trik. Untuk persamaan ini, yang pertama, nilai mutlak kalau dikuadratkan itu sama dengan X. Nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, maka sama dengan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Selanjutnya dibuat dalam bentuk pemfaktoran X ditambah Y, X tambah Y, yang ini X dikurangi sama dengan. Untuk pertidaksamaan, tips dan triknya yang pertama, untuk lambang berkurang dari, maka penyelesaiannya X-nya diapit oleh nilai A dan B. Untuk
lambang lebih dari, maka nilai X-nya X kurang dari min A atau X lebih dari A. Ini perbedaan lah yang lambang kurang dari dan lebih. Untuk bentuk kedua sisi ada lambang nilai mutlaknya, maka dikuadratkan luas kiri maupun luas kanan, lalu dinyatakan dalam bentuk faktor. Ini X ditambah Y, yang ini X dikurangi Y kurang dari 0. Selanjutnya cara menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Ini saya buat perbandingan seperti ini untuk memudahkan siswa dalam memahami cara menyelesaikan persamaan maupun ketidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, persamaan nilai mutlak. Yang pertama 1A, nilai mutlak X min 6 sama dengan 3. Ini ada cara ke-1, ada cara yang kedua. Cara yang ke-1, ini cara menyelesaikannya dikembalikan ke definisi dari nilai mutlak. Dari sini X nilainya X min X. X dikurangi 6 sama dengan 3. Sini min 3. Min 6-nya pindah ke luas kanan, jadi plus 6 tambah 3 9. Min 6 pindah ke luas kanan menjadi plus 6, ditambah min 3 sama dengan 3. Cara yang kedua, luas kiri maupun luas kanannya dikuadratkan. Karena dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dibuat dalam bentuk faktoran. Seperti ini, min 6 ditambah 3. Kalau yang ini, X min 6 dikurangi 3. Min 6 ditambah 3, min 3. Min 6 dikurangi 3, min 9. X min 3, ini faktornya dicari harga nolnya. X min 3 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. Min 3-nya pindah ke luas kanan 3, min 9 pindah ke luas kanan sama dengan 9. Hasilnya sama. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 3 dan 9. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak, ini kalau pertidaksamaan nilai mutlak, ini lambang pertidaksamaannya kurang dari. Ini juga ada cara yang ke-1, ada cara yang kedua. Untuk yang lambang kurang dari, maka ini yang 3X min 1 ini karakter yang ada dalam lambang nilai mutlak diapit oleh 5 dan min 5. 5 dan min 5. Plus 1, selanjutnya plus 1. Min 1 pindah ke luas kanan, pindah ke luas kiri. Ditambah 1, 6. Min 5 tambah 1, min 4. Terus dibagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2. Min 4 bagi 3. Himpunan penyelesaian. Untuk cara yang kedua, luas kiri dan luas kanannya dikuadratkan, yaitu di dalam bentuk faktor, perkalian faktor. Yang ini 3X min 1 tambah 5. Yang ini 3X min 1 dikurangi 5. Kurang dari 4. Min 5 tambah min 1 tambah 5 plus 4. Min 1 dikurangi 5, min 4. Terus dicari nilai nolnya. 3X plus 4 sama dengan 0. 3X min 6 sama dengan 0. Min 4 pindah ke luas kanan, lalu dibagi 3. Min 6 pindah ke luas kanan, lalu dibagi 3. Terus setelah ketemu harga nolnya, dilihat lambang pertidaksamaannya. Karena kurang dari, maka X-nya terletak antara 2 dan min 4 3. Berarti seperti ini sama. Contoh yang kedua,
Untuk yang kedua, untuk bentuk yang kedua, perbedaannya dengan contoh yang pertama, di sini ada variabel X yang tidak ada di dalam lambang nilai mutlaknya. Kalau yang ini perbedaannya, lambang ketidaksamanya adalah lebih dari. Perbedaan dengan contoh yang tidak dalam contoh yang pertama. Cara yang pertama untuk persamaannya ini, caranya ini dikembalikan ke definisi nilai mutlaknya. Ini plus, ini plus, ini min 7 pindah ke ruas kanan tambah 18. 2x pindah ke ruas kiri, jadi 5x dikurangi 2x 3x 8 bagi 3. 5x dengan 7 sama dengan min 2x plus 1, min dikalikan dengan 2x dan plus 1 menjadi min 2x min 1. Min 2x pindah ke ruas kiri menjadi 5x tambah 2x 7x, min 7 pindah ke ruas kanan menjadi plus 7 ditambah 6 1 6 x 6 per 7. Cara yang kedua dengan cara dikuadratkan ruas kiri maupun ruas kanan, yaitu dibuat dalam bentuk perkalian faktor 5x min 7 ditambah 2x plus 1, 5x min 7 dikurangi 2x plus 1 sama dengan 5x tambah 2x 7x, min 7 tambah 1 min 6, 5x dikurangi 2x 3x, min 7 dikurangi 1 min 8 sama dengan 0. Lalu dicari harga nolnya, 7x min 6 sama dengan 0, 3x min 8 sama dengan x sama dengan min 6 nya pindah ke ruas kanan, lalu dibagi dengan 7. 3x min 8 sama dengan 0, min 8 nya pindah ke ruas kanan, misalnya dibagi dengan 3, 8 per 3, hasilnya sama. Untuk pertidaksamaan, contoh pertidaksamaan yang kedua, yaitu ini lambangnya lebih dari. Di cara yang pertama, 2x min 3 kurang dari min 9 atau 2x min 3 lebih dari 9. Jadi itu adalah dua bagian. Yang satu kurang dari 9, yang satu lebih dari 9. Ini untuk lambang pertidaksamaan lebih dari. 2x min 3 kurang dari min 9, min 3 nya pindah ke ruas kanan menjadi plus 3 ditambah min 9 min 6, lalu bagi 2 sama min 3. 2x min 3 lebih dari 9, min 3 nya pindah ke ruas kanan menjadi plus 3 ditambah 9 bagi 2 sama. Ini benar penjelasan. Cara yang kedua, caranya dikuadratkan ruas kiri maupun ruas kanan, yaitu untuk dalam perkalian faktor ini 2x min 3 ditambah 9, untuk bagian yang ini 2x min 3 dikurangi 9. Min 3 tambah 9 6, 2x plus 6, min 3 dikurangi 9, 2x min 2. Yaitu cari nilai nolnya 2x plus 6 sama dengan 0 atau 2x min 12 sama dengan 0. Min 6 pindah ke ruas kanan bagi 2 min 3, min 12 pindah ke ruas kanan bagi 2 sama dengan 0. Terus dilihat lambang pertidaksamaan. Ini kalau ini lebih dari, maka nilai yang benar penjelasannya x kurang dari min 3, x lebih dari. Jadi untuk yang ini caranya tidak dari lambang pertidaksamaan. Kalau lebih dari maka seperti ini. Kalau kurang dari seperti yang ini lambang kurang dari, maka x-nya kalau kurang dari maka ini dihapus. Dengan penjelasannya. Terus contoh yang ketiga, ini kedua ruasnya, kedua ruas ada variabelnya berada dalam lambang nilai mutlak. Ini juga sama.
Maka cara penyelesaiannya ini dikuadratkan luas kiri maupun luas kanannya, setelah itu dinyatakan dalam bentuk bagian faktor. Yang bagian ini 2x plus 3 ditambah x min 6. Bagian yang ini 2x plus 3 dikurangi x min 6. 2x tambah x 3x, 3 dikurangi 6 min 3. 2x dikurangi x plus 3 dikurangi min kali min plus, jadi menjadi 9. Lalu cari nilai nolnya. 3 plus 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ke luas kanan, dibagi 3 1. Untuk yang x plus 3 sama dengan 0, min plus 9-nya pindah ke luas kanan menjadi min 9. Ini benar penjelasannya min 9 dan untuk yang tidak samanya sama jika dikuadratkan luas kiri maupun luas kanannya. Lalu dibuat perkalian faktornya. Yang bagian ini 2x min 3 ditambah 4x plus 3. Untuk bagian ini 2x min 3 dikurangi 4x plus 3. Kurang dari 2x tambah 4x 6x. Min 3 tambah 3. 2x dikurangi 4x min 2x. Min 3 dikurangi 3 min 6. Kurang dari 6x sama dengan 0. X min 2x min 6 sama dengan 0. Min 6-nya pindah ke luas kanan, lalu dibagi min 2 sama dengan min 3. Min 6-nya pindah ke luas kanan menjadi plus 6, lalu dibagi min 2 sama dengan 3. Setelah ketemu harga nolnya, kita lihat lambang perbedaan. Kurang dari, maka di sini ini lambang perbedaan samanya. Apa himpunan penyelesaiannya? Nilai x-nya diambil min 3 dan kan di sini kurang dari sama dengan, ini ada perbetulan. Insert simbol kurang dari, insert simbol. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini ada sama dengan sini juga. Selanjutnya untuk contoh yang lainnya silahkan, ini untuk materinya silahkan dibaca sendiri. Untuk contoh-contoh yang lainnya bisa dibaca sendiri di materi PDF-nya. Ini juga ada, ini ada juga contohnya di materi nanti. Saya berikan juga materi PDF-nya. Ini baca-baca, ini kasih pada ketidaksamaan nilai nilainya dan beserta contoh soalnya. Lihat. Setelah nanti selesai dibaca, dipahami, coba nanti kerjakan yang ada soalnya untuk persamaan nilai mutlak dan juga ketidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.